Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa dan tak bosan kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebaikan dan nikmatnya kita bisa melakukan banyak hal, banyak kebaikan, terutama yang menjadi kewajiban kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, yakni untuk beribadah kepadanya. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal untuk kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita panjatkan untuk junjungan dan panutan kita, Nabi yang sangat kita cintai dan sayangi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, yang dengan kecintaan ini kita mempelajari sirahnya, berharap bisa menambah rasa cinta kita kepadanya, bisa menambah ittiba kita kepada beliau, dan kita berharap dikumpulkan bersama beliau kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita masuk pada pembahasan perang Badar Kubro. Ini perang yang sangat terkenal. Kata Badar disebutkan di dalam buku-buku sirah. Ada yang mengatakan itu adalah nama sumur yang digali oleh seorang laki-laki dari Ghifar yang namanya adalah Badar. Perang ini juga disebut dengan Badar Kubro, Badar Uzma, atau Badrul Qital, disebut juga Yaumul Furqan, hari pembeda, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari pembeda, yaitu hari bertemunya dua golongan pasukan. Kata Ibnu Abbas, karena sesungguhnya Allah Ta'ala membedakan padanya pada hari itu di antara yang benar dan yang batil. Li'anna Allah Ta'ala farraqa fihi bainal haqqi wal batil. Karena pada hari itu Allah Ta'ala membedakan antara yang hak dan yang batil. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi perang Badar ini adalah perang yang belum diwajibkan perang. Hanya dalam kalau tahapan perangnya ini adalah membalas perlakuan orang kafir. Jadi pada waktu itu Nabi SAW mendengar bahwasanya kafilah Quraisy yang pergi berdagang ke Syam itu akan pulang dan tentu mulai melewati Madinah atau wilayah sekitar itu. Maka Rasulullah SAW dengan para sahabat yang ada pada waktu itu mengajak untuk
mencegat pasukan ini. Bukan pasukan, kafilah ini. Jadi kafilah ini membawa 1000 unta dengan pengawalan hanya 70 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi kafilah dagang ini membawa 1000 unta dengan seluruh bekalnya, seluruh isinya. Dan hanya dikawal oleh 70 orang laki-laki yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang diperkirakan barang yang dibawa oleh kafilah ini, kafilah dagang milik orang Quraisy ini, itu sebanyak 50.000 dinar. 50.000 dinar. Kalau 1 dinar itu 4,4 gram. Berarti kira-kira piro Pak ya ini? Sak gramnya 500 gitu Pak. Wake. Ya wake. 1000 unta gue wis akeh gitu. Dengan seluruh barang bawaannya yang ditaksir sekitar 50.000 dinar. Ya, 1 dinar itu uang emas. 1 dinar itu kurang lebih 4,1/4 gram. Nah, bos piro itu. Wakeh namanya. Hanya dikawal oleh 70 laki-laki yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat waktu itu mengajak para sahabat untuk mencegat dan mengambil harta ghanimah itu. Nah, jadi perang ini dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sebagian sahabat bersegera berangkat. Sebagian yang lain masih lambat-lambat karena menganggap Rasulullah SAW ini tidak serius lah gitu, kurang serius di dalam mengajaknya ini. Siapa sing gelem ya monggo, gak gelem ya apa-apa, seperti begitu. Atau mereka mengira bahwasanya untuk menghadapi 70 orang itu gak banyak ya wis gak ada peperangan lah gitu, gak ada peperangan. Maka kemudian Rasulullah SAW maka para sahabat ini kemudian sebagian ada yang minta izin kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada yang lainnya, tapi Rasulullah SAW melarangnya, gak usah, yang ada saja. Ya yang sudah. Kemudian terkumpul 313 orang sahabat ya, 313 sahabat. Dan berangkat pada malam bulan Ramadan. Jadi perang Badar terjadi pada bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, dia ya namanya bawa barang besar, ya tentu sudah waspada. Ya waspada. Dan ternyata benar dia mendengar bahwasanya akan dicegat oleh kaum muslimin. Maka kemudian Abu Sufyan ini mengutus seorang yang bernama Dhamdham bin Amr al-Ghifari dengan dibayar 20 mithqal. Dia diutus untuk mengambil jalan ya cepat agar memberitahu kepada orang-orang Quraisy, itu loh barangmu di sana mau diambil oleh orang-orang muslim. Ya, saudaramu dan barangmu itu akan dicegat. Segeralah berikan bantuan. Ayo. Jadi ternyata barang-barang itu barang-barang orang Quraisy, bukan barang-barang Abu Sufyan saja. Ya, yang dititipkan kepada Abu Sufyan dan teman-temannya dengan pengawalan 10 orang. Jadi Dhamdham ini dipesan oleh Abu Sufyan untuk mengambil jalan yang lain yang cepat sampai ke sana
dengan memotong tali di ontanya dan menyobek bajunya dan menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Abu Sufyan dengan barangnya itu terancam akan direbut. Oleh karena itu, lindungilah barang-barang kalian. Maka seketika itu kemudian orang-orang Quraisy mengumpulkan orang-orang, semuanya tokoh-tokoh, ya, berangkat semuanya kecuali Abu Lahab. Abu Lahab diwakili oleh Al-As bin Hashim bin Mughirah. Waktu itu Abu Lahab lagi sakit. Tokoh-tokoh Quraisy berangkat semua niatnya perang. Hingga terkumpul 900, hampir 1000. Ada yang mengatakan 1000, ada yang 900 lebih. Jadi 300 lawan 900 lebih. Itulah. Ini enggak seimbang, bukan separuhnya. Jadi terkumpul pasukan besar dari orang kafir Quraisy Mekah, di mana tokoh-tokoh mereka ikut terlibat semuanya karena mereka yang memiliki barang-barang itu dan siap perang. Sementara Rasulullah SAW dan para kaum muslimin belum sesungguhnya siap benar perang-perang belum. Gak ada kesiapan untuk perang besar seperti itu. Jadi kadang-kadang kehidupan kita itu kadang-kadang tidak ada pilihan seperti itu. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan kemudian berbelok, Allah yang menguasai itu. Kemudian harus terjadi. Gitu. Seperti itu dalam perang Badar ini. Mendengar itu, maka Rasulullah SAW ini mengajak musyawarah dengan para sahabat. Piye terus nonton balik kan gitu. Mendengar orang-orang kafir Quraisy siap perang dengan pasukannya yang besar sekali. Yang Rasulullah SAW hanya 313 orang, itu pun yang kudanya hanya dua. Dan 70 onta. 70 onta dan 2 kuda dipakai untuk bergantian. Termasuk Rasulullah SAW bergantian dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, juga bergantian dengan Marthad Al-Ghanawi. Jadi para sahabat 70 onta dan 2 kuda itu dipakai berangkat bergantian. Jalan, yang lainnya jalan, dia naik, nanti turun. Jadi ada yang 2 orang, ada bergantian dengan 3 orang. Nah, Rasulullah SAW bergantian dengan 3 orang. Dengan Ali bin Abi Thalib dan Marthad Al-Ghanawi. Menghadapi pasukan kafir Quraisy Mekah yang berjumlah 950 orang. Ada yang mengatakan 1 juta. 950 orang lah. Dengan perbekalan yang lengkap. 100 kuda. 100 kuda. Dan 700 onta. Ini betul-betul memang siap perang. Mereka berangkat semua kecuali tadi Abu Lahab. Yang diwakili oleh Al-As bin Hashim bin Mughirah. Kemudian mengetahui akan hal itu, Rasulullah SAW beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Selain itu, ketika di jalan itu beliau bertemu dengan Hudzaifah dan ayahnya Husail. Ya, bertemu dengan menghadap Rasulullah SAW. Berkatalah si Hudzaifah, tidak ada yang menjaga aku untuk ikut berperang Badar kecuali karena sesungguhnya aku keluar dan ayahku Husail ini. Tadinya aku ditanyain oleh orang kafir Quraisy itu, apakah kamu mau menemui Muhammad? Enggak, saya hanya mau ke Madinah. Ya, udah ada perjanjian. Dan Rasulullah SAW beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira bagaimana ini? Teruskan atau tidak? Abu Bakar angkat bicara, ya Rasulullah, teruskan. Kita teruskan sesuai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Demikian pula Umar bin Khattab mengatakan demikian. Kita terus ya Rasulullah seperti yang engkau perintahkan. Kemudian sahabat Mikdad, ini dari Muhajirin ini, Mikdad radhiyallahu anhu, dia juga mengatakan, wahai Rasulullah, lanjutkanlah wahai Rasulullah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu.
kami akan ikut bersamamu. Demi Allah kami tidak akan mengatakan seperti dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Pergilah engkau dan Tuhanmu. Ini kata orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang. Sesungguhnya kami di sini aja duduk-duduk. Sehingga kami duduk di sini. Kata sahabat-sahabat ini, kata sing diwakili Mikdad ini, wahai Rasulullah, teruslah kita berangkat, lanjutkan ya, terus saja kita berangkat seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Kami akan ikut bersamamu. Demi Allah kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Berangkatlah engkau dan Tuhanmu berperang, kami di sini aja duduk-duduk. Ya. Lalu kata Mikdad melanjutkan, walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Akan tetapi pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah, sesungguhnya kami bersamamu ikut berperang. Dan riwayat dan disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, walakinna nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalf. Sesungguhnya kami akan berperang di sisi kananmu, di sisi kirimu, di depan dan di belakangmu. Maka kata si rawi, yang orang yang meriwayatkan dari sini, fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wajahnya berseri-seri, merasa bergembira dengan ucapan Mikdad ini. Demikian pula disebutkan di dalam Sahih Muslim, berdirilah Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia mengatakan, hanya kepadamu kami ingin, wahai Rasulullah. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, kalau seandainya engkau perintahkan kepada kami untuk menyeberangi lautan, pasti kami akan menyeberanginya. Dan kalau engkau memerintahkan kepada kami untuk menyerang sampai ke Barkil Ghimat, maka kami pun akan melakukannya. Kemudian disebutkan juga perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bermusyawarah kepada orang-orang dengan orang-orang, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih, ketika sahabat Muhajirin memberikan jawaban-jawaban seperti itu, beliau masih bertanya lagi, apa yang akan kalian katakan? Diulang-ulang, apa yang kalian akan katakan? Maka kemudian orang-orang Ansor itu, mereka merasa bahwasanya kalimat itu adalah ditujukan kepada mereka. Karena mereka telah berbaiat kepada Rasulullah SAW pada malam Baiatul Aqobah. Di antaranya poinnya mereka akan melindungi Rasulullah SAW selama beliau ada pada mereka. Ada bersama mereka. Maka Rasulullah SAW mengulang, gimana menurut pendapat kalian wahai sekalian manusia? Padahal tadi sudah menjawab jawaban. Maka kemudian orang-orang Ansor merasa, ini meminta jawaban kita dari Ansor, pendapat bagaimana ini. Lalu kemudian berdirilah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an, yang mengatakan, sungguh kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu wahai Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya apa yang datang denganmu adalah sebuah kebenaran. Kami akan berikan kepadamu janji dan supaya akan kami tunaikan. Bahwasanya kami akan mendengar dan taat kepadamu. Teruskanlah seperti yang engkau inginkan, kami akan bersamamu. Maka demi jiwaku demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kalau sekiranya engkau menyebur di lautan, maka kami pun akan menyeburkannya bersamamu. Janganlah kau takut, tidak akan ada seorang pun dari kami kecuali akan mengikutimu. Tidak ada yang enggan untuk menghadapi musuh-musuh besok. Sesungguhnya kami benar-benar akan bersabar di dalam peperangan ini dengan kejujuran ketika bertemu dengan musuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kita apa yang telah janjikan kepadamu.
Maka berangkatlah dengan kami, maka berangkatlah kami akan ikut bersamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Maka bergembiralah Rasulullah SAW dengan ucapan Sa'ad dan beliau bersemangat akan hal itu. Kemudian beliau mengatakan, siru wa abshiru. Berangkatlah kalian semua dan bergembiralah. Fa innallaha adani ihda ta'ifataini. Fa innallaha wa'adani ihda ta'ifataini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku satu dari dua kelompok. Wallahi laka-anni anzuru ila masari'il qaum. Demi Allah, benar-benar sesungguhnya aku telah melihat orang-orang itu bergelimpangan. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dekat dengan Badar, dengan sumur itu, beliau sallallahu alaihi wasallam pergi bersama Abu Bakar mencari informasi tentang musuh. Demikian pula Rasulullah SAW menyebar, mengutus beberapa orang sahabat untuk menjadi telik sandi. Rasulullah SAW waktu itu pergi bersama Abu Bakar dan di suatu tempat dia ketemu dengan orang tua. Lalu beliau SAW bertanya kepada orang tua ini tentang posisi orang-orang kafir Quraisy yang datang dari Mekah dan posisi Muhammad dan teman-temannya. Jadi apa istilah itu, bahasa spionase itu? Itu apa Pak itu? Jadi beliau bertanya tentang Muhammad dan teman-temannya dan juga bertanya tentang orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy Mekah itu yang datang ke tempat itu. Lalu orang tua ini nggak mau menjawab. Ceritakan dulu kepada aku siapa kamu ini, dari mana kamu ini. Nanti aku akan sampaikan. Oke, kami nanti akan sampaikan. Kami ini siapa, dari mana. Gitu. Tolong, apa yang kau ketahui tentang Muhammad dan teman-temannya dan juga orang-orang Quraisy Mekah. Lalu orang tua ini menceritakan. Jika benar yang saya dengar, bahwasanya Muhammad dan teman-temannya itu berangkat pada hari ini gini-gini, kemungkinan besar kalau memang benar beritanya itu sekarang ini dia sudah berada di tempat ini, tempatnya Rasulullah SAW dengan kaum muslimin. Dan orang-orang Quraisy itu saya dengar berangkat hari ini, kemungkinan besar sekarang ini sudah berada di lembah ini disebutkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, setelah berkata itu, oh sudah, sekarang kamu dari mana? Ana minal ma, kata Rasulullah. Saya minal ma, saya dari air. Ini bukan ini ya, bukan bujui. Ini namanya tauriyah. Artinya mengucapkan sesuatu ya, yang niatnya itu adalah sesuatu yang dia niatkan itu, dia lafadzkan, dia mengucapkan sesuatu dengan niat tertentu yang orang mendengarnya itu memahami dengan niat yang berbeda. Itu namanya tauriyah. Ya, itu namanya. Dan termasuk boleh bujui, di antaranya dalam peperangan. Kemudian ketika mendamaikan dua orang yang bertengkar. Kemudian selain itu adalah suami dengan istrinya. Itu boleh bujui. Gitu. Tapi sebagian ulama memahami itu bukan bujui secara hakikatnya. Tapi itu adalah tauriyah. Tapi Syekh Albani memandang ya ini bujui sebagaimana orang bujui. Gitu. Sebagaimana dohir lafaz. Jadi Rasulullah SAW tidak menganggap orang yang berdusta dalam rangka mendamaikan dua orang, dalam peperangan, dalam hubungan suami istri untuk supaya tetap harmonis, supaya nggak marah-marahan dan sebagainya, itu boleh bujui. Itu Syekh Albani memandang itu adalah bujui, ya boleh membujuk ya. Bujuk itu asalnya tidak boleh kecuali tiga perkara itu. Ya, kecuali pada tiga perkara itu. Ya secara dohirnya, tapi sebagian ulama mengatakan bukan bujui yang bujui itu, tapi ini adalah tauriyah. Mengucapkan suatu kalimat
yang dimaksudkan dengan maksud tertentu, orang yang mendengarnya itu memahami dengan maksud yang berbeda. Ketika Rasulullah mengatakan, saya dari ana minal ma. Mungkin maksudnya Rasulullah SAW adalah kita semua ini dari apa? Air yang memancar. Dari airnya dari seorang laki-laki yang ditanamkan kepada rahimnya perempuan. Air mani. Tapi orang yang memahami, ketika itu Rasulullah menjawab terus ditinggal gitu aja. Orang ini air mana ya? Al-ma'ul Irak atau al-ma'ul? Nah, itu Rasulullah saya pergi. Gitu ya. Sama ketika Nabi Ibrahim datang ke Mesir, di mana waktu itu rajanya adalah rajanya ini hobinya seneng bojone wong. Jadi ternyata ya ono sing model ngono saiki ya ono. Nek wong gak dibojo, gak pati disenengi. Tapi nek bojone wong seneng, ono lanangan model ngono. Doa kayak gini. Doa saya dengar itu dapat cerita cuma satu orang itu, tapi orangnya sudah meninggal dunia. Jadi senengane iku bojone wong. Nek wis bojone mati gak seneng. Artinya gak dibojo gak seneng. Aku sampai waktu itu berpikir ketika diceritani, mosok ngono ku kok gawane jin apa? Apa artinya ada MOU dengan pimpinannya jin. Orang pengen kaya, kemudian ada dibantu oleh jin dengan cara dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang pengen kaya datang ke suatu gunung, syaratnya harus berzina. Ya. Bukan dengan suaminya, kalau juga suaminya kan bukan berzina namanya. Jadi kadang-kadang terus ganti pasangan dan sebagainya. Ada seperti itu. Ya selain syirik, ya, kemudian bid'ah, maksiat besar, dosa-dosa besar. Itu yang diminta. Makanya kalau minta bantuan setan itu musuh itu. Enggak mungkin musuh itu enggak akan mencelakakan. Setan itu tidak akan membantu kita manusia, anak keturunan Adam, kecuali dengan suatu imbalan. Ya, imbalannya ya tadi. Seperti misi mereka untuk mengeluarkan manusia dari ibadah kepada Allah. Dari keimanannya. Bagaimana dia melakukan kesyirikan? Bagaimana sampai dia keluar dari agama Islam? Jika tidak bisa, bagaimana dia mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sehingga tertolak? Kalau tidak bisa, bagaimana supaya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa besar, berzina, membunuh dan sebagainya. Ada orang ingin sakti dan sebagainya, disyaratkan membunuh orang. Ya, disyaratkan ada yang makan bangkainya orang yang sudah meninggal dunia, yang mati tanggal sekian-sekian, petoni itu. Ada seperti itu. Aneh-aneh. Yang intinya adalah selain semua itu agar kita terjerumus dalam kebinasaan, setan juga mendapatkan keuntungan dengan ditaati oleh manusia. Di mana manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Ya, makhluk yang paling mulia itu adalah manusia. Nah, ini yang diirini oleh iblis sejak dulu. Iblis iri dengan Adam. Iblis sombong, gak mau taat kepada Allah karena dia merasa lebih hebat dari Adam. Dia iri dengan Adam. Setan-setan juga seperti itu, maka dia ingin ditaati. Ya, ingin ditaati dengan menyuruh ini dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika kita mengikutinya, jadi walinya setan. Ya, jadi walinya setan. Semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan, semakin besar kemaksiatan yang kita lakukan, maka semakin besar pula bantuan setan pada kita. Karena dengan semakin besar itu semakin jatuh dalam jurang yang paling dalam kita. Dan kelak di akhirat, ya, kita akan dimasukkan ke dalam neraka bersama setan. Yauma yahsyuruhum jami'an, pada suatu hari yang semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bangsa manusia dan bangsa jin. Lalu Allah berkata, "Ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal insi." Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni, wahai sekalian bangsa jin." Iki jin-jin ya krungu kabeh.
Sampeyan gak sengaja. Ya masyarul jinni wa sekalian bangsa jin. Qad istaksartum minal insi, kalian dulu telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, maka menjawablah wali-walinya dari bangsa manusia, teman-temannya, teman karibnya dari bangsa manusia itu. Menjawab, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana. Qala fannaru mathwaakum khalidina fiha illa masyaallah. Maka menjawablah wali-walinya. Setan ini dari bangsa manusia. Wahai Tuhan kami dulu telah saling mendapatkan kenikmatan. Saling mendapatkan kesenangan. Sebagian kita mendapatkan sebagian kenikmatan bantuan dia. Demikian pula dia mendapatkan kesenangan dengan ketaatan kita. Saya bisa sakti, saya bisa kaya, saya bisa ini karena bantuan dia. Bantuan jin. Dan jin juga mendapatkan kesenangan ya dengan kita taati. Melakukan suruh ini sampai suruh seluruh jam 12 bengi. No segoro ya dilakoni. Pernah dengar orang yang datang ke Mbak Dukun mengadukan sakitnya, oh gampang ini obati, gampang. Sampean jam 12 bengi, jam 12 tet ya kalau luwih 5 menit. Jam 12 tet. Sampean jekur. Utuh, jekur negara. Sampean seluruh nyokot opo ae mau obati. Ya kadang-kadang nyokot sing tajis bareng. Ngono kuwi dilakoni ya. Ya kan? Jadi saya demikian taatnya gitu ya. Sewenang setan gitu. Sampai pada orang yang kesurupan wis diwacakno Al-Qur'an wis kapok-kapok ngono aja pengen tetap berulah pengen supaya manusia tetap taat. Dan ketika manusia taat dia akan kuat lagi. Yo aku tak metu tak metu. Ampun kapok aku. Tapi pengen banyu di masjid Darussalam dhisik. Telong timbo wae siramno. Ya itu minta ditaati. Sekaligus membuat suatu jebakan. Engko nek ana wong sing lara kesurupan kaya ngono meneh. Akhire sumure Darussalam dikeramatno. Ya, jebakan. Jadi setali dua uang dia. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Dia mendapatkan ketaatan kepada manusia melakukan kemaksiatan. Selain itu juga manusia akan mengkeramatkan sumure masjid itu. Yo aku tak metu aku tapi ki rokok dhisik aku. Kaso aku ki rokok dhisik aku. Sama wis menyiksa aku. Kasihanilah diriku ki rokok aku. Ya, ketika dituruti ya kuat dia. Nah, itulah ulah. Kadang-kadang ku yo enggak mau nampak rendah gitu. Ketika sudah dibaca yo tak metu aku. Tapi ya pesen sisi tok jogo narik iki. Joko narik ini. Ya. Jadi masih berulah. Ya gitu kalau ketemu Ibnu Taimiyah dahulu dak. Gitu ya. Ketika Ibnu Taimiyah meruqyah itu jinnya mengatakan, ya saya tak keluar saya. Ini semata-mata karena kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau adalah orang yang paling bertakwa, kau adalah orang yang soleh. Ya, karena saya menghormati sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh Ibnu Taimiyah langsung dipukul aja. Enggak, kamu keluar karena Allah bukan karena aku. Jadi dia memancing si peruqyahnya agar gede hati ini. Karena ketika meruqyah disaksikan orang banyak. Ruqyah masal. Jine ngomong ngono mlebati budaya. Iya Mas. Ya Ustaz. Aku keluar Ustaz. Sepurane Ustaz. Sepurane sama wong sing saleh. Nah itu. Kalah aku gak wani aku. Itu kan kalau sudah begitu kan jinnya keluar dari jasadnya orang itu masuk ke dalam hatinya ustadznya. Maka dia ada ustadz meruqyah jin berakting. Jin keluar dari orang yang disuruhi masuk ke dalam hatinya ustadz tanpa terasa. Jadi hati-hati. Kita tidak meruqyah bukan karena takut
Tapi karena Joko ini berat, ya hati kita bolak-balik. Ada rukyah dhewe wae. Arake rukyah dhewe, bojone rukyah dhewe, tokone atau rukyah dhewe. Gak usah ado-ado jelok teko Tuban, teko ndi gak usah. Tapi aku cek ndredeg iki. Lho, ya ilang ndredegmu dhisik. Durung perang kok wis keder piye. Jadi itulah setan. Ya itulah setan. Iki mau ceritanya teko ndi kok sampe ngono. Sampai teko ndi? Ya Tauria. Jadi dulu itu Nabi Ibrahim juga pernah melakukan seperti itu. Bahkan saya pernah membaca dalam sirah waktu di pondok itu Nabi Muhammad mengatakan Ana Abdullah. Kamu siapa? Abdullah, ana minal ma. Saya ini hamba Allah. Maksudnya saya ini adalah hamba Allah. Tapi orang yang mendengar mengatakan oh jenengmu Abdullah. Nah, Nabi Ibrahim ketika masuk ke Mesir itu ada raja yang raja ini sudah sangat viral seantero Mesir gitu. Suka nyenengi bojone wong. Maka waktu itu Nabi Ibrahim dengan istri Sarah kemudian mengatakan kalau kamu nanti ditanya saya ini siapa, jawaban saudara. Demikian pula Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh Raja Namrud, wanita itu siapa? Saudaraku. Nah, saudaraku maksudnya dia ukti saudariku. Maksudnya adalah saudara seiman. Tapi Raja Namrud akan memahami dulure, dulur kandung atau dulur seayah atau seibu. Nah, ini kurang menarik. Tapi dasar wis keseng sampai Sarah, Bunda Sarah ini tetap aja ingin apa? Melakukan sebuah pelecehan kepada Sarah. Akhirnya Allah tolong kaku awak itu kan ceritanya. Nah, itu namanya tauriah. Apalagi dalam peperangan maka ini dibolehkan karena perang itu adalah budaya. Waktu itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar jadi ketemu dengan seorang laki-laki itu. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke teman-temannya, kepada kaum muslimin. Maka tatkala telah memasuki waktu sore, beliau mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sekelompok dari sahabat-sahabat ke Badar mencari berita, mencari kabar, ya telik sandi lah gitu. Sandi tentang musuhnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Kemudian di sana dia ketemu dengan dua orang laki-laki yang sedang mengambil air. Orang laki-laki itu ditangkap, ditakoni, "Kuwi sapa?" "Kuwi anak buah Abu Sufyan." "Mboten Pak, mboten." Gak percaya. Terus dibawa aja menemui Rasulullah yang waktu itu Rasulullah SAW lagi sholat. Setelah sholat, jadi orang laki-laki ditanya, "Kamu anak buahnya Abu Sufyan? Kamu suruhnya Abu Sufyan ini?" "Enggak, Pak, enggak." "Iya kamu, iya. Saya itu lah suruh kasih makan hewan-hewannya, suruh kasih minum gitu. Saya bukan anak buahnya Abu Sufyan." "Ah, enggak, kamu anak buahnya Abu Sufyan." Kuaploki. Terus akhirnya ngaku, "Iya, siapa? Iya, aku anak buahnya." Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, kata Rasulullah menegur sahabat, "Omongan dia yang pertama itu benar, kok kamu kaploki? Yang kedua itu salah. Tapi dia memang bukan anak buah Abu Sufyan." Kemudian ditanya oleh Rasulullah, berapa jumlahnya pasukan itu? "Wah, mboten ngertos tadi. Gak ngerti saya." Oke. Berapa setiap harinya dia menyembelih unta? Sekitar 9 sampai 10, kadang 9 dan 10. Lalu ditaksir oleh Rasulullah kurang lebih 900-an orang. Kemudian siapa saja tokoh-tokohnya yang ikut bersama mereka kemudian disebutkan semua oleh orang ini, kemudian dilepaskan. Sebenarnya kafilah Abu Sufyan ini telah selamat dari
dari sergapan kaum muslimin bersama Rasulullah. Ya, setelah dia utus Domdo untuk menyampaikan kepada orang kafir Quraisy, lalu orang kafir Quraisy panik, kemudian mempersiapkan pasukan berangkat dengan semua tokoh-tokohnya. Kemudian Abu Sufyan ini dia selamat lewat pantai. Dia selamat, nggak kena sergapan dari kaum muslimin. Lalu dia mengutus utusan kepada tokoh-tokoh Quraisy, sudah nggak usah berangkat, kira-kira begitu, nggak usah berangkat, kita sudah selamat, barang-barangmu selamat semua. Tapi oleh Abu Jahal, nggak bisa, kita harus berangkat, kita harus sampai di Badar, kita akan tinggal di sana 3 hari, kita akan sembelih binatang biar semua orang tahu siapa kita orang Quraisy, siapa kita. Ya, supaya orang-orang kaum-kaum yang ada di sekitar dari suku Quraisy semakin merasa gentar dengan kita. Jadi kita akan berpesta di sana, tinggal di sana 3 hari, kita akan minum-minum, kita akan dengarkan nyanyian-nyanyian, supaya orang-orang tahu siapa kita. Ya, supaya dan semakin membuat gentar mereka. Jadi sebenarnya Abu Sufyan itu sudah. Maka sebagian para orang-orang Quraisy ini ada yang kemudian mau balik. Di antaranya Bani Adi, dia ketika di tikungan Celak itu dia balik. Ada juga Bani Hanifah yang ketika dia melambat-lambatkan perjalanannya. Ketika ketahuan Abu Jahal seperti itu bentak, gitu. Dikatakan sebagai pengecut. Pengecut. Jadi ketika bertemu dengan Abu Sufyan, kenapa kamu kebalik? Nah, kan sampai suruh balik. Kamu kan mengutus utusan pada kami. Katanya sudah selamat barang-barang kami. Terus gak usah berangkat. Ya toh. Jadi itulah sebagian dari mereka. Kemudian ada yang ingin balik. Tapi ya ada yang takut kemudian akan tetap bersama mereka. Kemudian sampailah mereka di suatu lembah. Ya. Dan kaum muslimin di lembah yang lain. Antara di tengah-tengah. Jadi Badar, sumur dengan kaum kafir yang berhadapan-hadapan. Sesungguhnya posisinya itu didahului oleh orang-orang kafir Quraisy sampai di Badar itu. Mereka mendapatkan tempat yang strategis, ingin mencapai tempat itu yang dekat sumur, dan itu penting dalam sebuah peperangan. Kalau ada sumber air, ketika kaso gitu, ketika kaso kan bisa minum, gitu, bisa mandi dan sebagainya. Tapi pasukan yang nggak ada sumurnya gitu sebagai perbekalan gitu, penyokong dalam peperangan, karena peperangannya kan main fisik. Ya, peperangannya kan main fisik, perang gitu, tumbak-tumbakan. Orang kok jedar-jedar gitu. Jadi kaso dong. Jadi mereka itu juga mengincar sumur itu. Ketika mereka telah dekat, Allah jadikan hujan deras di tempat mereka, sehingga mereka jalannya lambat. Sementara di tempat kaum muslimin itu rintik-rintik saja, sehingga mereka bisa mandi, bisa segar dan seterusnya. Yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kemudian ketika sampai di suatu tempat, salah satu sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ini tempat yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya kita harus di sini, atau ini hanya perkiraan engkau saja, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, enggak, ini hanya strategi gue, hanya pikiranku. Oh, kalau gitu menurut saya ya Rasulullah enggak tepat kita berada di sini. Kita sebaiknya berada di sana, kemudian kita bisa alirkan air, kita buat air di sana, alirkan dari sumur itu. Ini tempatnya lebih strategis daripada di sini menurut pengalaman kami. Akhirnya itu yang dipakai, diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika mau mencapai tempat itu hujan deras. Idyughashikumun nu'asa amanatam minhu. Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai penentraman. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, dan menurunkan kepada kalian dari langit air hujan. Liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian dengannya, wa yudhiba ankum, dan menghilangkan dari kalian rijaz syaitan, gangguan-gangguan syaitan, wa liyarbitu 'ala qulubikum, dan menguatkan atas hati-hati kalian, wa yusabbita bihil aqdam, dan
meneguhkan kaki-kaki kalian. Jadi dengan hujan itu tanah itu menjadi netal, dan segar oleh turu itu, tidak langsung perang oleh turu. Sehingga begitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi ketika pasukan kaum muslimin sudah mendekati sumur di Badar itu, lalu berkatalah Hubab bin Munzir kepada Rasulullah SAW, apakah ini adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepadamu wahai Rasulullah, ataukah ini adalah perkiraanmu, ini adalah pendapatmu dan sebagai strategi perang? Maka Rasulullah SAW menjawab, ini adalah pendapatku sebagai strategi perang. Menurutku ini lebih baik di sini sebagai siasat perang. Maka Hubab bin Munzir ini mengatakan, wahai Rasulullah, jika ini adalah tempat yang semata-mata karena pendapatmu, maka ini kurang cocok. Ya, ini kurang tepat. Yang cocok adalah di sini. Ya, kita lebih baik di sini. Dan itu yang kemudian diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti insya Allah kita ambil faedahnya dari situ. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami buatkan engkau tenda agar engkau bisa berada di sana, berlindung di sana. Kalaupun nanti menang, ya alhamdulillah. Kalau kita seandainya kalah, jenengan bisa langsung pulang menemui orang-orang yang senantiasa menanti jenengan di Madinah dan akan siap membela panjenengan. Kemudian ini pun disetujui oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ini ceritanya kantai lagi. Ya. Kita cukup di sini dulu saja. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Masih panjang cerita perang Badar ini. Artinya ada hal-hal yang kita sebutkan untuk selanjutnya nanti kita ambil faedahnya. Ya, kalau kita ringkas bisa saja, tapi nanti yang kita ambil faedahnya akan terlewatkan. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.